Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel baru saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekeluarga diserang santet mematikan setelah jadi orang ketiga. Namanya adalah Lentan. Dia seorang perempuan berusia 19 tahunan kala itu. Namun sejak umur 16 tahun, dia sudah diperistri oleh seorang yang kaya raya di desa tersebut. Lentan sendiri sebenarnya tak menginginkan pernikahan itu. Tapi karena orang tuanya banyak berhutang pada orang kaya tersebut, akhirnya dengan terpaksa ia melepaskan masa gadisnya dengan menjadi istri orang kaya raya yang usianya hampir setengah abad itu. Semenjak Lentan menjadi istri orang kaya yang disegani di desanya tersebut, ia kehilangan semua teman-teman sebayanya. Mereka menjauhi Lentan dengan alasan takut. Entah apa yang mereka takutkan, ia sendiri pun tak mengerti. Hidupnya setelah menikah memang dikelilingi kemewahan. Mau apa saja pasti dituruti. Tapi Lentan merasa kalau hidupnya sangat sunyi dan sepi. Tiada bedanya dengan burung yang berada di dalam sangkar emas. Hari-hari ia lewati hanya duduk termenung di rumah mewah yang terbuat dari kayu ulin. Lentan memiliki seekor anak babi yang diberikan oleh orang tuanya. Dan Lentan menjadikan hewan tersebut sebagai tempat untuknya berkeluh kesah menceritakan tentang semuanya, tentang apa yang sudah ia jalani. Seperti hari itu Lentan tengah berada di halaman rumah bersama babi kesayangannya. Ia melihat rombongan orang-orang kota sedang berjalan bersama Pak Bentot, orang yang sering disuruh-suruh oleh ketua adat di desa. Mereka berjalan beriringan melewati rumah tersebut. Nampaknya mereka sedang ada tugas di daerah itu. Lentan berpikir mungkin benar adanya rumor tentang pembukaan lahan-lahan perusahaan itu. Dan orang-orang ini adalah yang bertugas untuk survei tempat. Dan pastinya mobil atau apapun itu yang mengantar mereka tadi tidak bisa masuk ke desa dikarenakan akses jalannya melewati perkebunan sempit dengan jalanan setapak. "Numpang lewat ya, Tan?" ujar Pak Bentot sambil tersenyum ramah. Lentan pun membalas senyum laki-laki parubaya itu dengan senyuman yang sangat manis. "Silahkan," ucap Lentan masih dengan bibir tersenyumnya. Sampai ketika matanya beradu pandang dengan salah satu pemuda yang mengenakan topi putih dan baju lengan panjang berwarna hijau tua yang berwajah lumayan tampan. Lentan seketika menunduk. Lalu setelah rombongan itu berlalu, ia langsung memeluk erat babi peliharaannya tersebut dengan bibir yang tersenyum. Saat Lentan terbangun, ia mendapati Datun sudah berada di dalam kamarnya dengan membawa sepiring nasi upu dan ayam untuk Lentan sarapan. "Kenapa dibawa ke sini, Tun? Kan aku bisa mengambilnya ke dapur," ucap Lentan. Datun tersenyum. "Bagaimanapun juga, kamu itu adalah istri dari majikan kami, Tan. Jadi sudah seharusnya kami melayani kamu." Lentan menggeleng pelan. Raut wajahnya yang semula cerah mendadak sedih. "Kenapa, Tan? Apa perkataanku tadi sudah menyinggung perasaanmu?" tanya Datun was-was. "Tidak, aku sama sekali nggak tersinggung kok. Hanya saja aku berpikir ini semua terlalu berlebihan untuk seseorang sepertiku." "Oh iya, apa kau tak ingin ke rumah orang tuamu, Tan?" tanya Datun membuat Lentan mengerutkan keningnya. "Memangnya orang tua itu sudah pergi?" ujar Lentan balik bertanya. "Sudah, katanya tadi akan pergi selama 2 minggu lebih kalau tak ada kendala di perjalanan. Jadi kau bisa pergi kemanapun yang kau mau," kata Datun diiringi tepuk tangan kegirangan dari Lentan. Memang selama bertahun-tahun itu Lentan akan keluar rumah dan berjalan-jalan jika suaminya tak ada di desa. Dan biasanya suami Lentan akan pergi sekitar 3 hingga 7 bulan sekali selama beberapa minggu untuk mengurus pengiriman bahan-bahan seperti getah rotan dan lain-lainnya. Dan saat itulah Lentan akan bebas bepergian ke rumah orang tuanya.
atau hanya sekedar menikmati sepanjang hari dengan bermain bersama anak-anak kecil di desanya. Selesai makan dan mandi, ia berjalan dengan langkah yang riang menuju rumah orang tuanya. Dan saat ia melewati rumah ketua adat, terlihat beberapa orang tengah mengobrol santai sambil mengunyah sirih. Ketika ia tiba di rumahnya, Lentan terkejut dengan keberadaan Pak Bento dan orang-orang kota itu tengah berdebat tentang peletakan kandang babi yang ada di samping rumah orang tuanya Lentan. Tapi kandang babi yang diletakkan bersebelahan dengan rumah seperti ini sangat tidak bagus untuk kesehatan, Pak. Nanti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Apalagi ini kotorannya dibiarkan menumpuk dan kandang pun jarang dibersihkan, ujar salah seorang di antara mereka. Buktinya kami sekeluarga tak sakit pun sampai saat ini. Kami sehat kok. Dan lagi kandang ini tak bisa dibersihkan setiap hari. Karena bila babi-babi ini makan dan berak pasti akan kotor lagi kandangnya. Memangnya kalian pikir saya setiap hari kerjanya hanya untuk membersihkan kandang? Orang kota seperti kalian ini mana tahu kehidupan orang-orang desa. Lebih baik kalian diam atau silahkan pulang, kata ayahnya Lentan dengan raut wajah tak terima dinasihati oleh orang-orang kota tersebut. Mah, Amah, seru Lentan seraya mendekat kepada ayahnya. Amah adalah sebutan ayah dalam bahasa Dayak Maanyan. Lentan mencubit gemas pinggang ayahnya yang ia rasa sangat keterlaluan pada orang-orang kota itu. Kenapa? Hah? Ujar ayahnya seraya menepis tangan Lentan. Malu ya? Kenapa malu? Harusnya mereka ini yang malu. Sudah datang ke sini tanpa diundang, malah seenaknya ngatur-ngatur. Hai, susahnya memberikan masukan pada ama ini. Semua yang orang bilang pasti dianggap salah. Ya sudah Pak Bentot, kalau memang tak ada yang ingin dibicarakan lagi, Bapak bawa mereka pergi dulu. Si ama biar saya yang tangani. Nanti dia malah semakin menjadi kalau terus diajak bicara, ucap Lentan berbisik pada Pak Bentot. Setelah kepergian Pak Bentot dan orang-orang kota tersebut, Lentan mulai merayu ayahnya untuk memindahkan kandang babi itu beberapa meter ke belakang rumah. Harus dipindah? Tanya ayahnya. Iya mah, demi kesehatan ibu, nenek, kakek, dan kalian semua tentunya, bujuk Lentan. Ya sudah, kalau begitu, besok Amah akan pindahkan kandangnya ke belakang. Lentan tersenyum seraya mengelus-elus lengan ayahnya. Si pemuda kota yang sedari tadi mengintip dari balik pohon nampak ikut tersenyum melihat kedekatan ayah dan anak tersebut. Hai, sapa seseorang ketika Lentan tengah bermain mengumpulkan biji getah di pinggir kebun karet. Lentan mematung dengan tangan yang masih memegang biji-biji getah. Kenapa? Tanya si pemuda. Kenapa? Ada yang bisa kubantu? Ucap Lentan tergagap. Tidak, aku hanya ingin berkenalan denganmu dan juga ingin berterima kasih karena sudah membujuk ayahmu untuk memindahkan kandang babi peliharaan kalian. Oh, itu. Iya, tak masalah, sama-sama ya. Maksudku, apa yang kalian katakan itu memang benar. Kandang yang dekat dengan rumah akan menimbulkan penyakit. Bukan hanya kandang babi, tapi juga termasuk kandang ayam, kandang bebek, dan kandang-kandang yang lainnya. Iya kan? Ujar Lentan membuat si pemuda tertawa. Ya, benar sekali. Dan itulah tujuan kami datang kemari. Untuk mengarahkan warga-warga di desa ini untuk bisa hidup lebih sehat lagi. Dan membuat sedikit perubahan yang lebih baik. Ucap si pemuda. Jadi, kau bukan orang survei? Hah? Survei? Bukan, aku bukan orang perusahaan, aku malah masih sekolah. Oh iya, kenalkan, namaku Putra Ramadan. Aku juga sebenarnya ada keturunan Dayak Pakumpai dari ibuku dan Dayak Murung dari ayahku yang masuk Islam ketika menikah dengan ibuku. Dan sekarang kami tinggal di Palangkaraya. Kalau kamu, siapa namanya? Aku Lentan. Ya, kau sendiri tahulah aku dari suku Dayak apa. Jawab Lentan tersenyum. Hari berikutnya, Putra mengajak Lentan untuk berjalan-jalan mengelilingi desa melewati perkebunan karet hanya berdua saja. Tentu hal itu membuat orang-orang menatap julid ke arah mereka.
Namun Lentan cuek saja, karena ia menganggap dia dan Putra sama sekali tak ada hubungan apapun yang perlu mereka sembunyikan dari orang-orang. Kau itu sudah bersuami, Tan. Entah bagaimana kalau sampai suamimu tahu dari mulut orang-orang sini tentang kelakuanmu itu. Kelakuanku? Kelakuan yang seperti apa, Mah? Aku merasa kelakuanku tak ada yang aneh-aneh kok, jawab Lentan. Kau berpacaran kan dengan anak laki-laki itu? Putra, tanya Lentan dengan senyuman sinis. Memangnya apa yang Amah takutkan kalau sampai bapak-bapak tua itu tahu kalau aku berpacaran dengan Putra? Plah! Sebuah tamparan mendarat di pipi Lentan. Kau jangan coba-coba buat masalah, Lentan. Kau belum tahu siapa suamimu itu, bentak ayahnya dengan gusar. Mulai sekarang jangan lagi berhubungan dengan anak laki-laki itu, atau kalau tidak, aku yang akan mengusirnya dari desa ini, lanjut ayahnya Lentan. Aku terpaksa menikah dengan orang tua itu demi kalian, Mah. Aku rela selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan orang yang benar-benar tak pernah ada di hatiku. Bahkan secuil perasaan sayangku pun sama sekali tak ada untuknya. Dan sekarang di saat aku ingin memilih jalan hidupku sendiri, Amah malah membela laki-laki tua itu sampai tega menamparku, ujar Lentan terisak. Lentan, teriak ayahnya dengan marah. Apa? Kau pikir laki-laki itu mau menikahimu? Dia hanya mempermainkanmu. Kau itu tak seiman dengannya. Dia itu muslim dan tidak akan mungkin baginya untuk berpindah agama hanya demi seseorang perempuan sepertimu. Aku tak peduli. Aku pun tak mempermasalahkan tentang agama apa dan siapa dia. Tidak, bila dia tak mau berpindah agama, maka aku yang akan ikut agamanya. Lentan, kau pikir agama itu mainan? Seenaknya bolak-balik pindah-pindah agama hanya karena laki-laki seperti itu. Lentan berlari keluar. Ia benar-benar merasa kacau dan hancur saat itu. Saat ia sedang duduk merenung di dalam pondok di pinggir kebun karet itu, Putra datang bersama seekor anjing berwarna oranye milik Pak Bentot. Kenapa? Tanya Putra dengan lembut. Saat ditanya seperti itu, air mata yang dari tadi ia tahan akhirnya jatuh tak terbendung lagi. Putra meraih kepala Lentan dan menyandarkan di dadanya. Ia mendekap erat tubuh perempuan itu. Setelah sedikit lebih tenang, barulah ia menceritakan tentang kisah hidupnya yang sangat pahit. Putra terlihat lesu setelah tahu kalau perempuan pujaan hatinya itu ternyata sudah menjadi milik orang lain. Aku ingin pergi, ingin bebas, ucap Lentan lirih dalam pelukan Putra. Suasana sedih itu perlahan-lahan menjadi hangat ketika mereka mulai terbawa suasana. Apalagi saat Putra mulai mencumbui Lentan. Dan akhirnya terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku akan menemui suamimu kalau dia sudah datang. Aku akan memintamu secara baik-baik padanya, ucap Putra dengan mantap. Lentan tersenyum senang. Rasa sedihnya mulai hilang. Ia melihat kalau masih ada secercah sinar harapan untuk hidupnya bahagia bersama dengan orang yang benar-benar memiliki arti besar dalam hidupnya. 2 minggu telah berlalu. Malam itu Putra datang ke rumah suaminya Lentan. Ia mengungkapkan apa maksud dan tujuannya datang ke situ pada si lelaki kaya. Laki-laki parubaya tersebut hanya tersenyum sambil menggerak-gerakkan kakinya. Maaf nak, tapi kau itu masih kuliah. Belum cukup usaha untuk memperistri seseorang. Tapi aku berjanji akan melepaskan Lentan, asalkan kau sudah mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan, ujar si lelaki tua. Saya kuliah sambil bekerja, Pak, dan saya rasa saya sanggup untuk menafkahi istri saya. Hahaha, gelak tawa si lelaki tua itu. Namun di balik tawanya tersebut Putra dapat merasakan amarah dari si lelaki tua. Tapi Putra sama sekali tak peduli. Pulanglah, aku sedang tak ingin bergurau dengan bocah kemarin sore sepertimu, ujar si lelaki tua akhirnya. Dan hal itu membuat Putra meradang. Namun sebelum Putra benar-benar marah, Lentan langsung menarik tangannya untuk keluar rumah. Aku sekarang tahu
kau memang bersungguh-sungguh padaku, tapi kau tak perlu terpancing emosi. Aku akan menyelesaikan semuanya, dan jika aku sudah bercerai, aku akan menghubungimu melalui surat, ucap Lentan sebelum ia memeluk Putra dan menyuruhnya untuk pergi. Dan tanpa mereka sadari, si lelaki tua sudah melihat perbuatan mereka berdua. 2 bulan telah berlalu. Semenjak Putra pulang dari desa itu, ia mendapati kejadian memilukan di keluarganya. Mulai dari ayahnya yang terkena penyakit aneh mirip seperti cacar, namun isi cairannya berupa darah dan nanah. Jika dipecahkan satu, maka akan tumbuh 2 atau 3 lagi yang baru. Bola matanya juga memerah dan urat-urat matanya begitu jelas kelihatan. Bahkan rambut-rambut ayahnya Putra mulai rontok dan bernanah. Keadaannya sangat parah sekali. Sudah dibawa berobat ke dokter, tapi dokter pun tak mengetahui apa penyakit yang diderita oleh ayahnya Putra. Hanya berselang 3 hari setelah diberikan obat dan suntikan dari dokter, ayahnya meninggal dunia dengan semua cacar anehnya yang terkelupas mengeluarkan darah dan nanah yang membekas di spray. Perut ayahnya pun membesar dan ketika jenazah dimandikan, isi perut yang berupa cairan berwarna kuning kemerahan berbau sangat busuk itu keluar begitu saja, hingga membuat bingung dan kaget para pemandi jenazah. Cairan yang keluar tidak juga berhenti, kalau menunggu bisa-bisa sampai nanti tak akan selesai-selesai, Pak, ujar salah satu bapak-bapak yang ikut memandikan jenazah ayahnya Putra. Ya sudah, coba ditekan pelan-pelan bagian perutnya. Saat ditekan, cairan keluar sangat banyak. Baunya sangat busuk membuat beberapa bapak-bapak yang lain sampai muntah-muntah. Setelah perutnya sudah mulai mengempis, mereka pun melanjutkan kembali pemandian jenazah yang tertunda. Namun lagi-lagi kejadian aneh muncul. Bagian perut jenazah yang tadinya sudah mengempis, malah sekarang terlihat seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Bapak-bapak yang memandikan jenazah itu sontak saling pandang satu sama lain. Dari tatapannya tentu mereka kebingungan dengan apa yang terjadi. Seumur-umur baru kali ini aku melihat jenazah seaneh ini. Psst, tak boleh bicara seperti itu kepada orang yang sudah meninggal, potong bapak-bapak yang lainnya. Sudah, jangan pada ribut. Tugas kita di sini untuk membersihkan jenazah, bukan untuk membahas hal yang tak penting. Semua orang yang berada di situ tertunduk. Mereka kembali melanjutkan pemandian jenazah ayah Putra meski yang bergerak-gerak di dalam perutnya itu masih terlihat sangat aktif. Baru saja akan dikafani, seekor ular belang putih hitam yang cukup besar keluar dari lubang duburnya. Astagfirullahaladzim. Sontak orang-orang yang mengkafani langsung berlari. Dan ketika Putra memeriksa keadaan jenazah ayahnya, ia tak mendapati ular atau apapun yang aneh pada jenazah ayahnya. Tak ada apa-apa kok, Pak, ujar Putra. Setelah yakin kalau ular yang tadi mereka lihat sudah pergi, bapak-bapak yang mengkafani pun kembali melanjutkan tugasnya. Setelah selesai dan keranda pun sudah siap, mereka pun pergi ke masjid untuk menyolatkan jenazah untuk yang terakhir kalinya. Setelah sampai pekuburan, terlihat beberapa orang keluarga jauh Putra yang baru saja selesai menggali lubang makam yang akan digunakan untuk menguburkan jenazah ayahnya. Sabar ya Put, sekarang tugasmu menjaga ibu dan saudara-saudaramu, ucap pamannya sembari memeluk erat pemuda tersebut. Insyaallah, Mang. Saat jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat, terlihat bercak-bercak merah di kain bagian kepala jenazah. Darah, kepalanya berdarah. Bagaimana ini, Pak? Kain kafannya di rumah tadi masih ada nggak? Tidak ada, Pak. Sisanya hanya sedikit. Tidak akan cukup. Kalau kain kafan di masjid, yaitu, Pak, yang tadi digunakan untuk mengkafani jenazah ini. Ya sudah, kalau memang tidak ada lagi kain kafan yang bisa digunakan, makamkan saja seperti itu, ujar bapak-bapak yang lain pasrah dan langsung disetujui oleh orang-orang yang berada di pemakaman. Ibunya Putra menangis terseduh-seduh. Sedih sudah tentu, dan semakin bertambah sedih lagi ketika melihat suaminya dimakamkan dengan keadaan seperti itu.
Menjelang tahlil 3 hari, ibunya Putra jatuh sakit. Badannya gemetar dan tak henti-hentinya mengeluarkan keringat dingin. Bagian perut ibunya juga terlihat lebih besar dari sebelumnya. Padahal selama 3 hari ini beliau tidak teratur makan. "Putra," ucap ibunya pelan dan hampir tak terdengar. "Iya mah, Putra ada di sini mah." Putra menggenggam erat tangan ibunya dengan perasaan was-was tak karuan. "Perutku sakit, Put." "Perutnya sakit mah? Ya Allah, Putra panggilkan dokter saja ya mah." "Tak usah Put, jangan. Tolong kamu oleskan dengan minyak kayu putih saja ya nak," kata ibunya dengan lirih. Putra menghela nafas lalu ia meraih botol minyak kayu putih yang berada di dekat bantal ibunya. Perlahan-lahan Putra mulai mengolesi perut ibunya dengan minyak kayu putih. Putra terdiam ketika merasakan perut ibunya sangat keras seperti orang sedang hamil. "Mah, ini perutnya kok keras sekali? Apa mungkin sedang masuk angin ya?" Ibunya tak menjawab pertanyaan Putra. Kak Putra, Aziz muntah darah kak," ujar adik bungsunya. Putra langsung bergegas keluar kamar ibunya dan mendapati Aziz yang sudah tergeletak lemas tak berdaya di lantai. Di saat yang bersamaan pamannya Putra datang. "Ya Allah, ini kenapa adikmu Put?" tanya pamannya sembari mengecek pergelangan tangan Aziz untuk memastikan kalau anak itu masih hidup. "Saya juga tak tahu Mang, tadi saya di dalam kamar Umah karena Umah sedang sakit perut. Lalu Roni memanggil saya memberitahukan kalau Aziz muntah darah. Dan saat saya kesini, Aziz sudah seperti itu keadaannya." "Ada yang tidak beres ini Put, ada yang tidak beres," ujar pamannya sembari berusaha mengangkat tubuh Aziz. Meski penasaran, Putra mengurungkan niatnya untuk bertanya dan lebih memilih untuk membantu mengangkat tubuh adiknya menuju ke dalam kamar. "Cepat ambilkan air putih," perintah sang paman kepada Putra. Dengan sigap Putra berlari ke arah dapur dan mengambil segelas air untuk pamannya. Kemudian sang paman terlihat mendoakan air tersebut lalu meniupnya. Setelah itu beliau meminumkan air itu kepada Aziz. Dan sisanya air itu digunakan untuk mengompres bagian kepala hingga perut Aziz. Beberapa saat kemudian Aziz mulai tersadar. Aziz terbatuk. "Apa yang kamu rasakan?" tanya paman sembari mengelus-elus kepala ponakannya tersebut. "Tenggorokan saya sakit sekali Mang, perut saya juga mulas, tak berhenti sejak subuh tadi," keluh Aziz dengan pelan. Paman langsung menatap Putra dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kau jaga ibu dan adik-adikmu Put, Amang akan ke desa sebelah, ke rumahnya Pak Sabirin. Sebentar lagi bibimu akan datang bersama keluarga yang lain, jadi kau tunggu di rumah saja ya," ujar sang paman sebelum pergi. Sebelum pergi beliau memberikan sebuah buntalan kain kuning berukuran kecil kepada Putra. "Jangan berhenti berdoa nak, jaga ibu dan adik-adikmu, dan ini simpan untuk jaga-jaga bila nanti terjadi sesuatu yang buruk pada ibu dan adik-adikmu." "Ini apa Mang? Lalu diapakan?" "Kalau misal nanti Amang pergi dan terjadi sesuatu pada ibu juga adikmu, kau rendam benda ini lalu beri minum kepada mereka," pesan pamannya. Putra mengangguk, dalam hatinya terasa was-was tak karuan. Pesan terakhir dari pamannya tadi masih terngiang-ngiang. Sampai kemudian terdengar suara rintihan dari dalam kamar sang ibu. Ibunya terus merintih sambil memegangi perutnya yang semakin membesar dari sebelumnya. Putra terngangah, takut dan bingung campur aduk ia rasakan. Ibunya terus merintih dengan kepala ke kiri dan ke kanan. "Aduh, sakit. Mah, ini Putra mah. Umah kenapa mah?" isak Putra. Sesaat kemudian ia teringat akan buntalan yang diberikan oleh pamannya tadi. Dengan sigap Putra mengambil segelas air putih dan membuka buntalan kain tersebut. Ada secari kertas bertuliskan huruf Arab di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Putra lantas memasukkan kertas itu ke dalam gelas dan kemudian meminumkannya pada sang ibu yang masih nampak sangat kesakitan. Setelah separuh air itu berhasil diminumkan kepada ibunya,
wanita itu mulai tenang kembali. Ibunya kemudian tertidur dengan dengkuran yang cukup nyaring. Putra memperhatikan perut sang ibu yang perlahan-lahan mulai mengempis, dan dari bawah tapih ibunya terlihat cairan yang pada awalnya Putra kira ibunya mengompol. Namun ketika Putra akan mengganti tapih ibunya, ternyata cairan itu rupanya bercampur dengan darah, yang tentu saja bukan air kemih. Baunya pun sangat busuk. Berkali-kali Putra mengganti tapih ibunya, namun cairan yang keluar itu tak kunjung berhenti. Kak Aziz, panggil Roni dari arah luar kamar. Putra tak serta-merta keluar. Ia menatap ibunya sebentar dan setelah memastikan ibunya baik-baik saja, ia pun lantas berlari keluar menuju arah suara Roni berasal. Aziz, kenapa lagi? Hah? Tanya Putra dengan kalut. Tidak tahu, Kak. Dia muntah darah lagi. Terus ada paku-paku kecil keluar dari mulutnya. Jawab Roni dengan suara bergetar. Tubuh Aziz terkulai lemas. Beberapa kali Putra mengecek denyutan nadi adiknya tersebut, namun tak terasa apa-apa. Nafas Putra semakin memburu. Ia tahu kalau adiknya sudah meninggal, tapi ia juga tak bisa menerima kepergian sang adik. Lagi-lagi dari arah kamar ibunya terdengar suara rintihan kesakitan. Bangunkan Aziz, Ron. Perintah Putra terdengar nyaris putus asa dengan keadaan yang ia hadapi saat itu. Roni yang tak terlalu mengerti dengan yang terjadi kepada Aziz mencoba terus membangunkannya ketika Putra sudah keluar dari kamar tersebut. Di dalam kamar sang ibu, Putra menyaksikan sendiri ibunya menggeliat-geliat kesakitan. Bau busuk tercium memenuhi ruangan kamar. Aduh, sakit, tolong. Rintih ibunya membuat Putra semakin hancur. Di saat yang bersamaan, bibinya Putra datang dengan beberapa keluarga lainnya membawa berbagai macam masakan untuk acara tahlilan 3 hari. Bi, tolong ibu, Bi, ucap Putra menahan tangis. Saat bibinya masuk ke dalam kamar, ia nampak mengerutkan kening menatap ibunya Putra. Sakitnya di mana? Sini, biar ku coba pijatkan, ucapnya seraya meraba-raba bagian perut ibunya Putra yang sedari tadi dia pegangi terus. Seakan-akan sakitnya memang berasal dari bagian perutnya. Bibinya lalu menggantikan tapih yang sudah basah semua dengan yang baru. Namun ia nampak terdiam ketika melihat ada sedikit kotoran di tapih tersebut. Tai hitam ini, ujar bibinya Putra pelan menatap bergantian pada mereka yang tadi datang bersamaan. Tai hitam biasanya menjadi pertanda bahwa orang yang sudah mengeluarkan tai hitam itu akan meninggal dalam kurun waktu yang tak lama lagi. Jantung Putra seakan hancur berkeping-keping mendengar perkataan bibinya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Putra tertunduk, kakinya terasa sangat lemas seketika. Putra, lirih suara ibunya terdengar. Iya mah, Putra ada di sini mah, isaknya. Kamu jaga adik-adikmu ya nak, ucap ibunya seakan pasrah dan menyerah kepada keadaan. Kita sama-sama jaga adik-adik mah, Uma pasti sehat lagi. Ayo mah, semangat mah, Uma pasti bisa melewati ini semua, ucap Putra sesenggukan. Sang bibi membimbing ibunya Putra untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di detik-detik terakhirnya itu. Kak Putra, Aziz tak mau bangun, ujar Roni membuat salah satu bibinya penasaran dan akhirnya mengecek keadaan Aziz, yang rupanya Aziz pun sudah meninggal dunia. Hari itu terasa sangat buruk sekali bagi Putra. Kehilangan 2 orang yang sangat berharga di hidupnya dalam waktu yang hampir bersamaan. Teriaknya putus asa. Putra yang masih menangis itu sedang ditenangkan oleh bibinya, dan yang lain mulai membacakan Yasin di dekat jenazah ibunya dan Aziz yang sudah ditutup menggunakan kain panjang. Malam harinya pamannya datang bersama Pak Sabirin dan dibuat sangat terkejut dengan apa yang sudah terjadi dalam waktu yang lumayan singkat itu. Pak Sabirin membuka penutup jenazah. Beliau mengangguk-angguk lalu menatap kembali jenazah tersebut. Lalu beliau mendekati Putra dan mengelus-elus bau pemuda tersebut.
Setelah pemakaman ibu dan adiknya, Putra masih duduk bersimpuh di dekat pusara makam sang ibu. Ia benar-benar tak menyangka akan menjadi yatim piatu dalam kurun waktu yang secepat itu. Saat Roni dan bibinya sudah pulang terlebih dulu, pamannya mengajak Putra untuk singgah sebentar di depan pos. "Putra, Pak Sabirin mengatakan padaku kalau yang kalian hadapi ini sebenarnya adalah santet. Santet ini sebetulnya ditunjukkan untukmu, tapi karena kamu sudah mempunyai pelindung, makanya orang tua dan adikmu yang kena sasarannya." Dan bersambung, kira-kira seperti apa kelanjutan cerita Putra ini? Nantikan pada bagian yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.